Ingin secangkir Jimin? Kafe ini mencetak wajah di atas minuman panas untuk acara ulang tahunnya. ARMY di mana-mana jatuh cinta dengan minuman unik kafe ini untuk ulang tahun Jimin BTS. Bertempat di Full Moon Cafe di Amman, Jordan, acara ulang tahun 2021 oleh fanbase Twitter berlangsung dari 1 hingga 2 Oktober. Seperti acara cup sleeve pada umumnya, penggemar menerima stiker, photocard, cup sleeve kostum setelah membeli minuman. Tapi bagian yang paling menarik adalah potret Jimin yang sangat akurat yang tercetak di minuman panas pilihan penggemar. Dilakukan oleh mesin, potret yang menakjubkan membuat minuman paling lucu. Mereka sangat istimewa, mungkin sulit untuk menemukan keberanian untuk meminumnya. Meskipun tren keren ini tidak sering terlihat di luar negeri, kamu juga dapat menemukan beberapa kafe Korea yang menawarkan layanan yang sama untuk acara khusus seperti ulang tahun Jimin. Acara kafe Korea sebelumnya untuk ulang tahun Jimin, jadi siapa yang mau secangkir Jimin? Aktris Parasite, Choi Yoo-jung, bertanya kepada Leonardo DiCaprio apakah dia mengenal BTS dan dia mengonfirmasi bahwa dia juga seorang ARMY. Baru-baru ini, aktris Parasite, pemenang penghargaan Choi Yoo-jung, mengungkapkan bahwa dia bertemu dengan aktor Hollywood pemenang Oscar Leonardo DiCaprio dan mereka terikat karena cinta mereka untuk BTS. Aktris ini adalah tamu kelima dari SNL Korea Saturday Night Live Korea yang dirilis 2 Oktober. Selama sketsa dari episode, dia memberitahu komedian Shin Dong-yeop cerita di balik fotonya dengan DiCaprio di Academy Award ke-92. Dia menghadiri upacara penghargaan dengan para pemain dan kru Parasite yang akhirnya memenangkan 4 penghargaan. DiCaprio bertemu dengan mereka, tapi ketika dia bertanya kepada Choi Yoo-jung, mereka tidak bisa terhubung selain BTS. Dia telah bertanya kepadanya tentang pemecah es untuk semua orang Korea ketika bertemu orang asing. Choi Yoo-jung mengatakan, ya, dia menangkapku sesaat sebelum kami naik ke panggung untuk mendapatkan hadiah. Dia mengucapkan selamat kepada saya atas kemenangan itu. Saya bertanya apakah dia tahu BTS, kata Choi Yoo-jung. Dan pemecah es itu bekerja. Dia tidak hanya mengenal BTS, tapi juga berbagi bahwa percakapan itu berjalan cukup baik dan bahkan dia meminta nomornya. Dia meminta nomor saya juga, jadi saya membacanya dengan cepat sebelum saya harus pergi, kata Choi Yoo-jung. Choi Yoo-jung menambahkan bahwa ketika meminta nomor teleponnya, dia sebenarnya memanggilnya nama aktris Korea terkenal lainnya, Yoon Yoo-jung. Aktris Korea pertama yang memenangkan Academy Award, Screen Actor Guild Award, Indie Spirit Award, dan British Academy Film Award untuk perannya di Minari. Tapi dia bisa mengoreksi dan itu memberi mereka lebih banyak lagi untuk dibicarakan. Choi Yoo-jung mengatakan, saat itulah dia memanggilku Yoon Yoo-jung. Saya pikir dia bingung namanya dan mengira saya Yoon Yoo-jung. Jadi saya mengatakan kepadanya bahwa saya Choi Yoo-jung dan bahkan mengajarinya tentang asal-usul nama belakang saya. Percakapannya dengan Leonardo bukan satu-satunya saat BTS diangkat selama episode SNL Korea. Saat ditelepon dalam sketsa, dia juga menamai V BTS bersama dengan salah satu pendiri dan CEO Facebook, Mark Zuckerberg. Itu dimaksudkan untuk menunjukkan betapa superstarnya dia hingga dia mengenal semua orang. Sementara Leonardo DiCaprio pasti mengenal BTS. Apakah BTS mengenal DiCaprio? Di run BTS, khusus dengan Game Catchers, V diminta untuk mengidentifikasi aktor berdasarkan fotonya dan dia menjawab DiCaprio. Itu bukan satu-satunya koneksi yang dimiliki V dengan aktor. Dia meniru karakter tituler DiCaprio dari The Great Gatsby dalam video musik Big Boy untuk Gilpo Hairstyle. Weverse mengumumkan run BTS sedang istirahat dan tidak ada yang baik tentang itu. ARMY tidak berpikir hari ini akan tiba ketika mereka harus membagikan berita ini, tapi dan mendengar kabar serial variety favorit BTS, Run BTS akan istirahat. Weverse telah mengumumkan bahwa setelah 6 tahun run BTS akan segera hiatus. Saat ini mereka belum menetapkan tanggal kembali sejak siaran pertama pada Agustus 2015, setelah menjadi sumber kekuatan dan tawa selama lebih dari 150 episode. Di Weverse mereka mengatakan, run BTS akan istirahat. Untungnya ARMY setidaknya akan punya episode lain yang dirilis, dan itu adalah bagian pertama. Jadi, sepertinya kita akan memiliki 2 episode lagi, episode 154 dan 155 sebelum jeda resmi dimulai. Mereka akan rilis di waktu yang biasa pada hari Selasa pukul 9 malam KST. Namun demikian, ARMY secara kolektif hancur atas berita tersebut. Sisi baiknya, kemungkinan run BTS akan hiatus, sementara reality series BTS in the Sub 2 ditayangkan.
Musim 2 BTS In The Soup tayang perdana 15 Oktober dengan episode baru dirilis setiap hari Jumat di Weverse pukul 10 malam KST. Kita tahu In The Soup 2 akan menjadi terapi mingguan baru kali ini. Trey J, Jungkook, Jimin, dan J-Hope sudah merencanakan penampilan mereka selanjutnya dan itu akan segera hadir. Trey J BTS punya kabar baik untuk penggemar subunit dance mereka. Baru-baru ini, Jimin mengungkapkan bahwa J-Hope menyatukan unit untuk pertama kalinya dalam 4 tahun untuk video penampilan remix Butter mereka. Dia tidak ragu untuk mengumumkan proyek mereka berikutnya dan itu akan datang lebih cepat dari yang kamu kira. Jimin mengatakan, kami membuat satu lagi untuk tahun ini. Dengan datangnya cuaca dingin, para anggota menyarankan pertunjukan musim dingin, menampilkan lokasi luar ruangan. Jungkook menyarankan mengenakan jaket kulit untuk penampilan karismatik, sesuatu yang telah ditunggu ARMY sejak jaket kulit BTS selama era Run. Anak-anak ini berjabat tangan, jadi mereka harus menghormati keputusan mereka, dan sedikit keberuntungan, ARMY akan menerima kejutan di akhir tahun. RM BTS mengatakan bahwa orang-orang menatapnya saat dia pergi bersepeda, tapi bukan alasan yang seperti kamu pikirkan. Siapapun yang mengenal RM tahu dia suka mengendarai sepeda. Dia bahkan menulis lagu tentang itu. Dia merilis bicycle untuk BTS Festa 2021. Tentu saja, teman dan sesama anggota, Jin, membelikannya sepeda baru untuk ulang tahunnya. Mengetahui betapa dia sangat menyukai hobi tersebut, RM bahkan memamerkan hadiahnya kepada ARMY selama siaran langsung ulang tahunnya. Sekarang, setelah beberapa waktu berlalu dan RM mendapat kesempatan untuk menggunakannya, ARMY bertanya-tanya tentang pembaruan tentang sepeda. Apakah dia sudah memanfaatkannya dengan baik? Seorang ARMY bertanya kepada RM di Weverse tentang hal itu ketika dia aktif di aplikasi pada 3 September. Apakah kamu menyukai sepeda yang kamu dapatkan sebagai hadiah dari Jin? Tanya ARMY. RM menjawab, mengatakan bahwa orang-orang menatapnya, tapi itu bukan karena dia adalah pemimpin dari supergrup BTS yang menduduki puncak tangga lagu. Dia mengatakan bahwa sepeda itu sebenarnya telah memberinya sedikit lebih banyak perhatian karena warnanya yang cerah. Tentu saja Jin akan memilih sepeda dengan warna pink. RM mengatakan, orang-orang menatapnya karena warnanya merah muda, kata RM. RM menambahkan bahwa dia menyukai sepeda itu karena lebih bagus dari Darungi, sepeda sewaan umum di kota Seoul yang biasa ia gunakan. Jadi dia masih cukup menghargai hadiah Jin yang bijaksana. Tapi itu masih jauh lebih baik daripada Darungi, kata RM. Mungkin saatnya untuk mengembalikan rambut merah muda sekarang, jadi dia bisa cocok dengan sepedanya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.